Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Lutfazinki, biasa dipanggil Zaira. Saya mahasiswa D3 kami di semester 1 dengan NPM 250109091. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara berakhlak kepada orang tua. Untuk teman-teman yang akan menyaksikan, semoga video ini bermanfaat ya. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama itu ya ada pengertian berakhlak kepada orang tua atau biasa disebut birrul walidain. Birrul walidain sendiri itu diambil dari kata bir yang artinya itu berbuat baik, lalu al-walidain itu dua orang yang telah melahirkan. Jadi kesimpulannya itu birrul walidain ini kita harus berbuat baik kepada orang yang telah melahirkan kita gitu. Terus itu ada berakhlak kepada orang tua juga, itu contohnya kita berperilaku baik, sopan, santun, terus itu berbuat jasa pada ayah dan ibu, baik itu dalam ucapan dan perbuatan. Contohnya itu kita misalnya nih, kita disuruh ibu atau ayah kita jalan kemana suatu tempat, hendaknya kita langsung jalan gitu, jangan ada kata gitu, itu sama saja kita berbuat dosa kepada orang tua kita. Itu teman-teman. Selanjutnya ini ada cara kita berbentuk kepada orang tua ya. Yang pertama, mengikuti nasihat, saran, keinginan orang tua selagi itu tidak menyimpang ke ajaran yang sesat gitu, masih di jalan agama Islam, jalan yang benar. Kalau misalnya nih jalan yang orang tua kita ambil gitu kan, salah nih, ya kita jangan ngambil yang salah, kita saring-saring lagi tuh, ambil yang jalan yang benernya aja gitu. Terus itu yang kedua ini kita memuliakan dan menghormati kedua orang tua. Terus selanjutnya itu membantu kedua orang tua secara fisik dan finansial. Contoh secara fisik nih, kalau misalnya orang tua kita jatuh sakit nih, nah kita sebagai anak bertanggung jawab untuk merawat mereka gitu. Untuk yang secara material nih, kayak misalnya kita ngasih nafkah orang tua kita gitu, ngasih apalah, intinya tuh selagi kita mampu gitu, kita memberi kepada orang tua. Terus itu kalau misalnya ya kita belum ada nih, kayak maksudnya mahasiswa kan belum ini kan ya, itu kayak nggak diwajibkan gitu. Tapi kalau yang udah mampu memberi, jadi itu wajib. Terus itu kita merawat orang tua sebagai jalan menuju surga, udah jelas ya. Kalau kita merawat orang tua, kita nurut sama orang tua, itu pasti akan ada jalan untuk menuju ke surga. Yang terakhir itu mendoakan kedua orang tua. Lalu gimana nih kalau misalnya kedua orang tua kita nih, contoh udah meninggal kan, ada yang salah satu meninggal atau keduanya udah meninggal nih, ada beberapa cara juga. Yang pertama ini kita menyelenggarakan jenazah dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, kita melunasi hutang-hutangnya nih, mau itu 1000, 2000 ataupun apapun, intinya dilunasin supaya jalan dia menuju ke intinya tuh supaya lancar gitu loh, tidak ada yang terbebani di dunia gitu. Terus itu yang ketiga ini, kita melaksanakan wasiatnya, apapun yang dia pesankan atau diwasiatkan itu kita harus melaksanakan gitu. Terus itu ada kita menyambung silaturahmi yang telah dibina selama dia masih hidup gitu. Dia akan membina kayak bersilaturahmi gitu pada tangganya atau apanya. Nah kedua orang tua ini sudah meninggal gitu kan, jadi kita wajib menyambung silaturahmi tersebut gitu. Lalu yang terakhir ini kita memuliakan sahabat dan mendoakannya. Jadi memuliakan sahabatnya itu juga salah satu cara kita berbakti pada orang tua kita yang sudah meninggal gitu. Dan yang pastinya mendoakannya itu yang paling penting ya teman-teman, buat orang yang sudah meninggal. Di sini juga ada dalil yang menjelaskan tentang berakhlak kepada orang tua
Salah satunya ini ada Quran surah Al-Isra ayat 23 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahuma wa bil walidaini ihsan. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karimah. Yang artinya ini, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya itu perkataan yang baik. Kurang lebih seperti itu isi dari Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang terakhir ada hadis juga yang menjelaskan tentang berakhlak kepada orang tua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Kesimpulannya dari secara keseluruhan di video ini nih, kita mempunyai kewajiban sebagai anak untuk mengurusi orang tua, mengikuti nasihatnya, memuliakan orang tua. Intinya kita sebagai anak itu memang harus gitu, mempunyai kewajiban gitu. Jika kedua orang tua sakit, kita mengurusi, lalu kita membantu kedua orang tua jika kita sudah mampu dalam mencari nafkah gitu. Nah, kita wajib gitu. Kalau misalnya kita belum mampu, ya itu tidak diwajibkan. Lalu juga kalau misalnya kedua orang tua sudah meninggal, itu hendaknya juga jenazahnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terus itu juga wasiatnya dilaksanakan, dan yang lain-lain juga gitu. Terus itu kalau kita mau mendapatkan ridho dari Allah dan kita nggak mau Allah murka, jangan durhaka kepada orang tua kita gitu. Intinya itu kalau kita misalnya tidak durhaka kepada orang tua, kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, terus itu dapat ridho juga dari Allah, diberi kemudahan segalanya. Seperti itu kurang lebih. Mungkin ini saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pembacaan dalil tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati video-videonya. Aduh.